Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kadang-kadang yang membuat orang itu seperti itu bisa, tapi ada yang lain lagi adalah jadi dokter enak amat, cuman ngobrol-ngobrol, cocok dikasih duit. Nggak beda lah sama orang yang misalnya barangkali kerja yang harus macul dapat duitnya lebih sedikit. Mungkin ada orang yang pikir seperti itu. Atau bisa juga dilihat bapaknya kerjanya cuman begitu doang. Oh kalau gitu kok mau jadi kayak gitu doang. Ada macam-macam 1001 alasan, tetapi balik-balik kalau mau jadi dokter dia harus siap dengan itu. Penelitian pada waktu saya tingkat 3 itu ada penelitiannya. Ya. 10 pasien badannya panas sekian. Panas sebenarnya panas. Dikasih obat yang separuh itu cuma isinya tepung, yang separuh obat panas. Yang dikasih tepungnya 50% sembuh. Sekarang kan udah mau dekat udah mau penyaringan masuk mahasiswa baru lagi nih, Dok. Iya. Ya kan? Nah, mungkin sampai sekarang juga kayaknya kalau fakultas kedokteran tetap masih jadi favorit, Dok. Sekarang untuk jadi seorang dokter itu ada gennya nggak sih, Dok? Atau dokter kan ahli DNA, mestinya bisa jelasin apakah DNA dokter tuh bagaimana, gen dokter gimana? Ini karena saya ngomong sama ahli matematik nih ada rumusnya nih, Franky. Pakai rumus ya. F adalah sama dengan G ditambah L. F itu namanya fenotip, apa yang bisa kita lihat, yang kita tampak kelihatannya. G itu genotip itu adalah gen DNA, sesuatu yang nggak kelihatan tapi ada di dalam. L itu lingkungan. Jadi artinya yang kelihatan itu adalah gabungan dari gen DNA dengan lingkungan. Jadi artinya gini, sebagai gambaran adalah begini. Orang bilang saya sih nggak bakal jadi dokter. Saya bilang gitu, nggak bakal jadi dokter kan artinya dia DNA-nya nggak ada, tapi sebenarnya nggak juga. Karena kalau dia mau jadi dokter, dia perlu DNA-nya sedikit pun nggak apa-apa. Tapi kalau dia belajar banyak, dia bisa jadi dokter. Cuman kalau dokter tadi sebut matematik tuh menganut ada satu prinsip, Dok. Kalau yang namanya definisi itu nggak perlu dibuktikan. Tapi kalau teorema, dalil, apa rumus itu perlu dibuktikan. Nah, ini yang perlu dibuktikan nih, Dok. Nah, ya kembali ke yang tadi. Nah, sekarang kalau dia bilang dia tidak punya bakat, nggak ada dari turunan-turunannya kakek nenek itu nggak ada yang ahli jadi dokter. Dia bisa jadi dokter, walaupun itu sesedikit mungkin. Tapi kalau dia belajar rajin, ya jadi juga dokter. Tapi sebaliknya kalau dia punya gen dokter, bapaknya dokter, kakeknya dokter, apanya ibunya dokter segala macam, dia gennya mungkin besar. Mungkin dengan belajar sedikit dia jadi dokter. Oke. Nah, L-nya ini akan mempengaruhi hasil. Makanya kalau orang punya bakat dokter atau DNA dokter, dia belajar sedikit, dia bisa jadi dokter. Belajarnya sedikit aja cukup. Ya karena dia sudah terpapar dengan gennya itu kan. Ya karena mungkin dari dari sifat menurun bapak ibunya tuh ya, Dok ya. Ya, nah misalnya contoh saya, waktu saya dulu cita-cita mau jadi dokter, orang bilang, "Alah lu mimpi lu." Kakek lo bukan dokter, ibu bapak lo bukan dokter, ibu belum bukan dokter, di mana-mana nggak ada keturunan kita yang dokter. Kok nggak bisa jadi dokter? Ternyata bisa. Karena kenapa ya? Mungkin belajarnya lebih banyak gitu aja, Franky. Jadi arti-arti gitu. Cuman begini, ada hal yang kadang-kadang orang tua suka maksa. Ini saya ada satu cerita ya. Cerita itu menyangkut seorang profesor saya, Profesor Saraf. Dia sebagai seorang dokter, ahli saraf dan profesor, dia tentu mau anaknya jadi dokter. Kalau biasanya begitu tuh, Dok ya. Maunya. Karena menurut dia jadi dokter tuh hidupnya mapan. Nyari duitnya lebih gampang. Kan kalau yang lain kan mesti pakai alat macam-macam. Dokter kan pakai stetoskop doang. Cocol bisa dapat duit gitu lah. Dia ngerasa seperti itu. Anaknya disuruh jadi dokter, dipaksa jadi dokter. Dia bilang, "Kan kamu punya gen dokter" gitu. Nah, dia akhirnya terpaksa dia masuk anaknya. Jadi dokter. Terus apa yang terjadi, Franky? Anaknya pinter, ya karena ada turunan dokter lah. Dia pintar, suruh dia jadi dokter. Pada hari dia selesai kuliah, dia diwisuda sebagai dokter. Dia bawa ijazahnya ke bapaknya.
Pa, aku sudah ikuti saran Bapak, aku jadi dokter. Ini ijazahnya, tapi aku tidak mau kerja sebagai dokter. Bapaknya kaget, kamu mau ngapain? Saya mau sekolah di IKJ katanya. Mau jadi seniman. Udah gitu dia cerita sama saya. Dia cerita, Jaya katanya, ingat ya, anak itu jangan dipaksa jadi Ini dokter. Profesor dari dokter Jaya sendiri. Iya. True story, Dok. Iya. Terus dia bilang gitu, kalau punya anak jangan dipaksa jadi dokter. Kalau nggak mau nanti lama-lama dia bilang, kamu kayak begitu. Saya tuh sakitnya di sini udah. Itu satu. Tapi itu ada satu itu pengalaman. Udah kayak lagu dangdut tuh, Dok, ya, sakitnya tuh di sini ya. Iya, tapi dia nggak bisa lah. Yang ini udah selesai kan, yang mau jadi dokter udah jadi gitu. Iya. Tapi ada satu yang sebenarnya yang ini cerita murid saya juga, tapi ini benar-benar bukan apa ya, bukan soal dokter, tapi soal profesi anak ya. Dia tuh cerita sama saya. Jadi ini ceritanya gini, saya alami sendiri. Saya kan ngajar di Fakultas Hukum Pancasila. Universitas Pancasila di Lenteng Agung LE. FKUP. Ya, tapi di LE loh. Oh, FHUP ya, bukan FK ya, FHUP. Iya, di LE. Di LE, Lenteng Agung. Tahu. Nah, jadi ceritanya gini, ini anaknya pintar, saya jadi bimbingan skripsi sama saya, hukum nih. Bimbingan skripsi terus udah gitu. Anaknya saya bimbing bagus. Itunya skripsinya bagus banget. Saya kan udah selesai, udah ujian, udah wisuda nih. Wisuda biasa balon segala macam. Saya bilang begini, kamu sudah lulus dan nilai kamu bagus. Abis ini kamu mau kerja di law firm mana? Saya bilang. Terus dia bilang gini, ya Pak, saya ini sudah sarjana hukum, besok saya akan pergi. Dia bilang, pergi untuk ngedaftar ke satu tempat. Dia bilang, ngapain tuh? Saya mau belajar jadi pilot, Pak. Nah, saya tuh bingung. Saya bilang, apa hubungannya pilot dengan sarjana hukum? Iya dong. Kalau yang saya harapkan sebenarnya saya mau bikin law firm, saya mau kerja di perusahaan atau apa. Kayak kemarin waktu ada kawan kita yang sarjana hukum dari SH, MH, LLM gitu ya. Satu linear ya. Nah, terus saya bingung, kenapa? Begini Pak, saya mau kasih tahu ceritanya. Mama saya itu sarjana hukum. Papa saya itu pilot. Oke. Mereka itu sangat menyayangi saya. Jadi saya itu mau membahagiakan kedua orang tua saya. Dan saya sekolah hukum untuk membahagiakan ibu saya. Dan hari ini saya sudah lulus, dan saya sudah membahagiakan ibu saya. Sekarang giliran saya harus membahagiakan bapak saya. Saya mau sekolah pilot, terus kamu mau jadi apa? Untung kalau gitu, Dok, cuman punya ibu satu, bapak satu. Coba kalau mereka, mohon maaf ya Dok, kalau orang tuanya separate, kemudian masing-masing nikah lagi, berapa banyak yang masih dibahagiain, Dok? Tapi saya tuh benar-benar kaget. Terus udah gini bukan kaget, tapi saya kesian. Kesian dalam arti kata, lah ini orang dia punya hidup, kenapa dia bisa hidupnya kayak gitu loh. Terus ya bilang, kamu yakin dengan yang kamu lakukan? Iya, saya lagi yakin mau lakukan. Dia benar sekolah pilot. Berapa waktu kemudian saya ketemu benar jadi pilot. Dia fotoan sama bapaknya tuh lagi di atas di kokpit gitu loh. Aduh teman, dari saya ya maksudnya saya sih cuma satu hal, anak itu nggak bisa kita iniin ya. Anak itu nggak bisa kita paksa seperti itu. Saya sependapat sama Dokter Jaya bahwa kita nggak boleh terlalu nge-force anak mau jadi apa, tapi tetap kayaknya tetap kita mesti kasih masukan, Dok, kasih masukan terhadap kemana anak ini, Dok. Karena apa? Kadang-kadang anak tuh kan dia punya lingkungannya mempengaruhi dia memilih apa. Sedangkan kadang-kadang yang dipilihnya itu kemudian belum tentu sesuai dengan hati nuraninya dia sendiri nih, Dok. Ya, saya alamin soalnya tuh, Dok. Dia pilih karena ya dia anak-anak saya dari SMA 8. Dia bilang kalau masuk UI itu sama juga SMA kelas 4. Artinya tetap di Jakarta, Dok. Dia mau ke ITB, dapat ITB. Tapi abis itu dia nggak mau sekolah di ITB. Akhirnya saya masukin lagi ke UI. Ya, untungnya karena otaknya bagus, masuklah UI gitu kan. Nah, jadi tapi yang saya mau menarik buat saya adalah kenapa sih, Dok? Apakah sekarang ini profesi dokter tuh masih tetap menarik atau dokter itu ada profesi-profesi lain yang istilahnya ya kan buntut-buntutnya kita buat cari duit kan, Dok ya.
di samping tugas-tugas kita maupun keahlian kita di bidang kemanusiaannya, ya kan semua ada tujuan yang jadi duit, ada tujuan yang nggak jadi duit. Nah itu gimana menurut penjelasan dokter? Begini, sebenarnya itu balik-balik ke sejarah peradaban manusia, Frankie. Sejak manusia ada, Ya. kedokteran sudah ada. Jadi itu adalah profesi yang paling tua. Kenapa? Paling itu dua. Paling tua, Dok. Paling tua. Karena begitu ada manusia, itu di situ udah ada kedokteran. Apa? Mulai orang hamil, itu Ya. urusan dengan kesehatan kan, Oh kedokteran. iya. Melahirkan, Mm-mm. anak-anak bisa sakit segala macam sampai ke orang tua. Mm-mm. Orang tua terus kemudian dia meninggal pun masih urusan dengan dokter tuh. Jadi sepanjang hidup manusia itu urusan dengan dokter. Cuman pada waktu itu orang yang dianggap menguasai kedokteran itu yang namanya dukun. Dukun. Nggak punya sertifikat tuh, Dok. Ya, oke. Tapi itu turun menurun Iya, kan nanti dia iya. dapat ilmu dari bapaknya. Nah, kalau di dalam satu komunitas manusia zaman purba Mm-mm. ada kepala suku. Iya. Orang yang paling berkuasa di situ. Iya, iya. Tapi di sebelah kepala suku ada yang lebih berkuasa, dukun. Ada dukunnya, Frankie. Iya, iya. Nah, kalau ada urusan soal kepemerintahan dan masyarakat tuh larinya kepala suku. Tapi begitu ada urusan dengan yang di atas, ada panen gagal, ada bencana alam, ada perang segala macam. Yang turun itu dukun, Frankie. Karena kenapa dukun tuh dianggap punya koneksi sama atas tuh. Oh, ordal. Ya. Orang Nama dalam. yang di atas. Nah, itu sebabnya makanya sebenarnya kekuasaan seorang dukun itu adalah lebih tinggi dari kepala suku sebenarnya. Ya, dia ngatur-ngatur bisa. Termasuk kepala sukunya pun diatur. Yang kepala suku yang nanti berikutnya siapa gitu kan yang apa yang mentabiskan itu kan dukun. Ini soal ngomong orang yang lebih berkuasa, Dok. Kadang-kadang saya sedih, Dok. Apa? Kita suami kadang-kadang diatur istri. Jadi bisa kita similaritaskan dukun sama juga istri nih, Dok. Curhat nih. Curcol. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi dukun itu posisi kuat. Nah, dukun itu biasanya kalau ada orang sakit, larinya ke dukun bukan kepala suku, Frankie. Sama dukun dikasihlah segala macam daun-daunan segala macam. Nah, cuman zaman dulu itu yang namanya dukun itu punya anaknya itu diajari ilmu perdukunan. Turun lagi, turun menurun. Nah, pada waktu manusia sudah menjadi modern, mulailah tuh dirubah bahwa dukun itu boleh mengajarkan bukan anaknya sendiri ilmu itu. Ini setelah agak modern nih, Dok ya. Udah agak modern. Itu yang dimulai itu dengan yang namanya Hippocrates dan lain-lain. Oke. Makanya di Hippocrates tuh ada sumpah dokter. Sumpah dokter tuh apa? Kalau seorang dokter mendidik orang lain menjadi dokter, maka si muridnya itu harus memperlakukan anaknya si dukun itu, si dokter itu sama seperti dia diperlakukan sama gurunya. Jadi Balas budi. Iya. Dalam komunitas kedokteran, semua yang namanya dokter itu adalah saudara kandung. Wih. Itu sebabnya makanya banyak orang yang bilang kalau mau bukan dokter mah nggak bakal bisa menang. Kenapa? Dokter sama dokter mah udah kompak kan. Profesi yang paling kompak sedunia itu adalah dokter, Frankie. Makanya saya punya argumentasi, berarti benar tuh, Dok. Kan saya udah bilang kadang-kadang ada seorang A sama seorang B, saya bilang ini saudara kandung tapi lain bapak lain ibu. Ya. Itu dokter tuh, Dok. Iya. Nah, saya pernah membuktikan itu, Frankie. Membuktikan. Ya. Saya sendiri kan diajarkan di kedokteran tuh ada sumpah Hippocrates. Sumpah Hippocrates itu apa? Kita harus begini ya. Saya harus mengajarkan semua ilmu yang diajarkan guru-guru saya kepada anak dari guru saya. 100% itu loh. Dan saya harus memperlakukan semua orang dalam dunia kedokteran sebagai saudara kandung. Itu kalau di komik cerita silat Kopingho nggak berlaku, Dok. Karena biasanya guru cuma menurunkan 90% daripada ilmunya. Nggak berlaku di kedokteran ya. Itu dunia lain. Dunia. Nah, saya waktu itu membuktikan, saya waktu itu tingkat 3, Frankie. Tingkat 3 itu kan sebenarnya belum belajar ilmu kedokteran. Ya. Baru belajar basic gitu ya. Tapi saya bilang, masa iya sih? Tingkat 3? Ya. Belum Kan kita baru jadi dokter ilmunya habis tuh waktu tingkat 4, Frankie. Dokter Andes Med. Oke, ya. Dokter Andes Med tuh ilmu kedokteran sudah habis Sudah dipelajari. Nah, 4, 5, 6 itu praktek. Okay. Praktek profesi. Praktek profesi, ya.
Jadi baru dokter Andesmed, kemudian 3 tahun kemudian setelah magang di rumah sakit baru jadi dokter. Dokter itu udah bisa praktek. Tapi kalau dokter Andesmed baru ilmunya doang gitu loh. Oke, jadi kalau di kedokteran itu kan sekolahnya itu 2 tahap, Frankie. Ya. Tahap pertama 1 sampai tingkat 3 itu belajar ilmunya, ilmu kedokterannya. Tapi udah mulai ketemu kadaver tuh, Dok? Udah kadaver ya? tingkat tua. Jadi kedokteran itu dibagi 2 tahap. Tahapan pertama itu adalah ke tingkat 1 sampai tingkat 3. Semua ilmu kedokteran itu dipelajari. Nah, setelah dia lulus ilmunya, dikasih gelar dokter Andesmed. Tingkat 3. Iya. Tapi tingkat 3 lulus nih. Di situ udah ketemu sama kadaver, ketemu sama bedah-bedah gitu, udah. Ya, tingkat 3, tingkat 4 lah sekitar itu ya. Nah, kemudian 2 tahun terakhir, 5 dan 6 itu praktek di rumah sakit. Kadang-kadang mulainya dari tingkat 4, 5, 6 lah. Itu sudah praktek sama manusia. Di rumah sakit tuh, Dok ya? Di rumah sakit. Oh, nah, itu yang disebut dengan koas. Ya, koasisten itu ko-asisten. Asisten itu adalah calon dokter. Ya, dia itu adalah temannya calon dokter gitu. Jadi dia setelah lulus pelajarannya dapat dokter Andesmed, sekolah magang selama 2 tahun di rumah sakit sebagai koas, jadi dokter baru. Tapi kalau di rumah sakit udah pakai baju putih, udah pakai stetoskop juga. Itu disebut dokter muda. Dokter muda. Kalau di kala itu disebut dokter muda. Dia udah dokter, ilmunya sudah sedang praktek gitu lah. Nah, ya seperti itu. Jadi atas dasar itu ya gimana ya? Jadi dokter itu sebenarnya lebih dari S1, Frankie. S1-nya itu plus, sampai dokter Andesmed. Tapi Dok, sekarang saya mau nanya nih. Dulu kan ada teman sekolah saya di matematik. Dia juga ikut jadi mahasiswa kedokteran. Saat itu umurnya udah 40 lebih, Dok. Iya. Ada pembatasan umur nggak sekarang ini, Dok? Kira-kira, Dok? Kalau di swasta lah, Dok. Kalau enggak ada pembatasan umur. Jadi sekarang saya juga daftar jadi mahasiswa kedokteran, boleh nih, Dok ya? Boleh. Kalau mau. Kalau mau, ya, Dok. Ya? Nah, makanya gini. Kadang-kadang kan orang tidak tahu dia itu sebenarnya punya bakat apa enggak atau hobi apa enggak. Itu saya alami pada waktu anak saya mau jadi mau lulus SMA. Dia bilang, "Pak, aku mau masuk kemana ya sebaiknya?" "Ya kamu senangnya apa?" "Aku nggak tahu," katanya, "temanku ada yang masuk sini-sini, aku bingung." Terus saya bilang gini, kalau kamu bingung ya mendingan tes bakat, tes psikologi. Nah, waktu di tes psikologi ternyata hasilnya dari tes itu macam-macam, hasilnya dia tuh bakat di 3 hal. Pertama hukum, kedua elektro, yang ketiga kedokteran. Terus saya bilang, dari 3 itu yang mana yang kamu suka? Itu tesnya di mana, di psikologi? Semua psikologi ada tes bakat namanya. Enggak, soalnya kalau saya kalau nonton dengerin di Sonora, orang pada nanya di Sonora di hari malam Jumat, Dok. Di Kang Hongkian, bakat anak saya apa? Katanya. Kalau itu berdasarkan bintang, bisa aja. Tapi kalau itu kan ada tes-tesnya gitu ya. Nah, habis itu saya bilang, terus kamu mau ngapain? Ada untungnya, Frankie. Untungnya apa? Di sekarangnya, zaman sekarang ini kan setiap menjelang kayak sekarang ini di sekolah-sekolah diadain namanya edu-fair. Jadi ada fakultas kedokteran, itu dia nggak ada seperti kayak ceramah, diskusi gitu loh. Kedokteran itu jadi apa aja sih nanti kerjaannya, teknik jadi apa sih, jadi dia suruh ikut. Nah, kenapa anak saya suruh tes bakat? Karena kenapa? Dia sudah ikuti semua. Tapi waktu saya tanya, kamu ini suka nggak? Ini nggak suka. Yang dia tahu tuh yang dia tidak suka, yang dia suka dia tidak tahu. Makanya karena dia tidak tahu saya suruh tes. Terus saya bilang, udah gitu sekarang kamu putusin apa? Nah, di akhirnya dia bilang, saya mau jadi dokter aja, Pak. Bilang, kenapa jadi dokter? Karena pekerjaannya masih banyak diperlukan. Bukan. Dia bilang begini, kalau elektro aku bisa, tapi aku nggak suka. Nah, kalau suka kan urusan dia kan. Iya. Kalau hukum, kalau menurut saya hukum, papa dokter, bisa sekolah hukum. Ya sekolah nanti nggak apa-apa. Ya udah, kok ngambil dokteran aja. Cuman saya bilang, kalau kamu mau jadi dokter, kamu tahu nggak syaratnya dokter apa? Nggak tahu. Tidak perlu pintar, saya bilang. Itu saya ngomong. Nggak perlu pintar tuh, Dok, ya? Nggak perlu pintar. Dokter nggak perlu pintar. Tapi perlu apa? Perlu tekun. Oh, oke. Beda ya. Kenapa begitu?
Karena saya bilang kalau teman kamu masuk fakultas ekonomi, masuk fakultas teknik, kamu sekolahnya 4 tahun, paling maksimal 5 tahun. Itu bahasa sastranya adalah bisa karena biasa, Dok. Ya, iya kan? ITB kan 4 tahun, betul nggak? 3 tahun setengah kadang-kadang Iya. bisa kelar. 3 tahun. Ekonomi 5 tahun maksimal juga. Kalau di fakultas teknik biasa kan 5 tahun. Iya. Kan 5 tahun. Terus kamu tahu kalau jadi dokter 6 tahun sekolahnya. Karena kenapa? Ada Sampai 2 tahap. sekarang, Dok, ya? Sampai sekarang. Enggak. Ada 2 tahap tadi kan saya bilang, tahap 1 jadi sarjana, tahap kedua adalah magang di rumah sakit jadi koas. Nah, dari koas itu adalah untuk penjajakan sebenarnya saya tuh minat nggak sih ngobatin orang, megang-megang pasien gitu loh. Sebab bisa terjadi orang masuk ke dokteran, setelah tingkat 3 atau 4 selesai, dia masuk rumah sakit, dia bilang, gue nggak suka pegang pasien, gue nggak suka orang ngeluh datang ke gue. Karena semua pasien itu semuanya ngeluh. Iya, betul. Kalau kita betean orangnya, Dok, bisa nggak enak tidur tuh, Dok. Nah, saya punya cerita, Frankie, soal ngeluh-ngeluh. Ah. Lama-lama dokter tuh bisa error, Frankie. Nah, ceritanya begini. Begini. Jadi ada ceritanya ini di waktu di bagian psikiatri kan, kita mesti masuk ke setiap bidang. Ke kebidanan masuk sekian bulan, di anak sekian lama, di psikiatri sekian lama. Kita mengalami semua. Setelah jadi dokter nanti kita mikir, gue mau jadi yang mana nih? Mau jadi dokter anak, dokter forensik, dokter bedah, dokter apa? Karena aku udah ngalami semua gitu. Kayak gitulah situasi kerjanya gitu. Iya. Nah, itu untuk penjajakan, supaya menjajaki kita suka nggak sama pasien, suka nggak dengan situasi lingkungannya, dan kita mau milih yang mana gitu loh. Nah, lagi masuk, nih saya ada 2 pengalaman yang menarik di bagian psikiatri. Jadi ada pasien, dia punya baskom, dia megang itu tuh kayu, Iya. ada kaitannya, dia mancing ikan, asik gitu. Terus dokternya datang, nih dokter dosen saya nih, Ini dokter umum atau dokter spesialis. Dosen saya dokter spesialis jiwa jiwa di rumah sakit jiwa di RSCM. Lagi mancing ikan gitu. Terus dokternya kan so akrab kan, karena dia udah sering lihat dia mancing kan. Dek, itu mancing udah dapat berapa ikan katanya. Dia kata baru 2 dokter katanya. Terus dokternya pergi. Habis gitu dia ngomong sama saya lagi di situ lagi liatin dia gitu loh. Terus dia ketawa. Dokter itu gila ya katanya. Kenapa? Udah tahu saya mancing begini bilang ikan katanya. Ya, terus dia jadi mikir, yang gila itu pasiennya apa dokternya. Nah, jadi, kayak gitu. itu dokter error tuh dari dokter. Enggak, tapi itu dokter yang menjiwai. Nah, sekarang masalahnya habis begitu saya pikir, gue nggak mau jadi dokter psikiater karena kenapa lama-lama gue bisa jadi gila juga, karena hubungan sama orang gila seperti itu misalnya contoh. Tapi di bidang lain juga sama, Frankie. Misalnya kita nggak ngebayang yang namanya dokter, kita pikir kerjanya bagus ya pakai stetoskop itu. Masuk ke bagian bedah, ada orang ketabrakan, kakinya patah, operasi di ruang operasi. Itu kan itunya bekas patahannya tuh berantakan segala macam. Dokter tuh ngeberesinnya pakai apa? Pakai gergaji, Frankie. Dok, kalau saya mah udah keburu pingsan duluan, Dok. Pakai gergaji, Frankie. Sikatnya ya pakai sikat besi. Ya karena itu kan barang keras. Yang dia itu kan tulang belulang. Itu disikat keras buat apa, Dok? Supaya bersih. Jadi bersihin, ngebersihin. Supaya gampang dilem pakai lem Ikaibon. Bukan, supaya dibersihin dan segala macam. Saya cuma ngomong kalau gitu, saya pikir ini kok kerjanya kasar benar gitu. Gitu loh. Tapi kan kita nggak bisa tahu kalau kita nggak ngelihat sendiri, nggak ngalamin sendiri. Nah, itu sebabnya kita harus menjalani semua poskap itu. Nah, dari situlah baru kita bilang, gue sih kayaknya gue seneng sama dokter anak, ngobatin anak kayaknya lebih enak gitu. Sekarang gue lebih seneng itu kebidanan, karena kebidanan begini gitu loh, Frankie. Oh, berarti kalau dokter yang urusannya seneng sama dokter penyakit dalam, sakit dalam, iya, gitu. Kalau penyakit dalam beda, penyakit dalam gak pegang pisau, banyak ngomong, banyak periksanya lama kayak gitu. Ya dia mesti mendalami dulu. Gue sih lebih cocok jiwa gue sama itu gitu. Jadi itu pilihannya. Jadi yang mesti diingat bahwa seorang kalau mau sekolah dokter nggak perlu pinter, tapi harus tekun karena sekolahnya lama. Tapi ada satu tambahan, Dok, nggak boleh bodoh, Dok.
Kan kalau bodoh juga percuma, nggak bisa lulus dok. Enggak, itu praktek, Frankie. Kalau menurut saya Nggak apa-apa bodoh juga. nggak apa-apa, asal belajarnya mesti lebih rajin. Nah, jadi Ya, itu artinya namanya jadi tekun. lebih lama, tekun ya. Tekun. Nah, misalnya contoh waktu zaman saya dulu kan ada fakultas kedokteran swasta. Ya. Kalau dari UI lulusnya paling 6 tahun lulus. Kalau di swasta bisa 11 tahun, 12 tahun nggak lulus, Frankie. Nggak jadi deh dok, saya mau jadi sekolah Enggak, di swasta itu dok. sebabnya saya bilang harus tekun, nggak perlu pinter. Pokoknya pantang mundur, sekali masuk ke dokter harus lulus jadi dokter. Udah itu. Saya bilang yang itu, satu, jangan putus asa kalau lihat bukunya tebal-tebal. Bukunya tebal, Frankie, semuanya. Jadi artinya tekun, baca. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau kamu sekolah teknik misalnya, sekolah ekonomi, sekolah kasih kuliah paling sampai jam 4. Iya. Oke. Kalau di kedokteran mana ada, Frankie? Yang saya bilang tekun. Sekolah jam 7 atau jam 8. Sekolah sampai jam 4. Setelah jam 4 tuh dia bisa ada jaga malam di rumah sakit. Jaga malam jam 4 pagi sampai jam 8 pagi. Jam 8 pagi, 8 sampai jam 4 lagi dia kuliah lagi. Ya ampun dok. Nah, makanya kalau orang kedokteran itu ya tidak perlu pintar, Frankie. Tapi Tuhan Maha Besar dok. Kenapa? Dulu saya mau jadi dokter nggak jadi dok. Bayangin dok kalau saya ke sekolah di kedokteran dok. Nggak kebayang deh. Nggak, biasanya pergaulannya jadi rada kurang itu satu. Iya, Tapi satu yang paling penting harus tahan sama darah. Udah itu doang, Frankie. Itu kan Sama pembenaran saya tuh. tahan sama darah sama tahan sama yang kotor-kotor. Kamu tahu nggak praktikum tingkat 3 apaan? Nggak tahu dok. Ngorek-ngorek tinja, Frankie. Apa feses itu? Iya, ngorek-ngorek kencing. Ngapain? Orang lab, dokter lab. Kan salah satu bidang kedokteran ada kedokteran patologi. Tinja orang lagi ya? Iya, tinja orang, masa tinja apa? Kan kita periksa, kamu suka periksa lab kan, periksa tinja orang, yang periksa kan dokter. Nah, kita mesti kerjain itu juga, Frankie. Ya ampun deh. Nah, itu sebabnya saya bilang pokoknya tabah, tekun, pasti jadi dokter. Saya mau beli tip X dok. Buat tip X saya punya otak pengen jadi dokter. Enggak, tapi itu dari segi situ. Nah, sekarang kalau misalnya kamu nanya nih sama saya, kenapa saya mau jadi dokter, Frankie? Nah, iya dong. Itulah pertanyaannya. Jadi, kenapa kok orang masih bukan hanya dokter, jadi orang-orang lain juga pengen jadi dokter? Kalau bapaknya dokter, orang tua kakeknya dokter, itu dia mau jadi dokter, itu memang dia udah lihat, oh dokter kerjanya enak. Kerjanya gitu. begitu. Kalau saya tuh nggak pernah punya pengalaman. Nah iya, kenapa dokter dia mau jadi dokter? Hah? Kenapa? Sebenarnya saya udah pernah cerita pada Iya, waktu tapi saya lupa lagi dok, karena saya bukan dokter. karena saya orang miskin, itu alasannya. Saya orang miskin, saking miskinnya, waktu itu zamannya Rudi Hartono. Rudi Hartono lagi juara tuh 7 kali berturut-turut kan. All England. Mau main badminton. Badminton raket tidak punya, mau beli nggak punya duit. Jadi saya bikin dari triplek. Yang kena mata dokter ya. Saya kesemes matanya, masuk ke RSCM. Itu kelas 1 SD, Frank. Masuk RSCM, dirawat selama 1 bulan di RSCM. Mata saya dua-dua ditutup, yang kena 1 nih, Frankie, 1 mata. Dua-dua ditutup. Pagi dibuka, ada profesor, ada mahasiswa kedokteran berapa puluh, profesor cerita, anak ini kena trauma pada mata. Bola matanya berdarah. Kalau bola matanya berdarah harus dikasih obat ini, obat itu harus disuntik. Begini caranya nyuntik. Saya dibuka ininya, disuruh lihat ke atas, disuntik bawah sini. Mata saya, bola matanya disuntik, Frankie. Bola mata tuh dipegang aja sakit, apalagi disuntik. Disuntik bawah. Sore-sore begitu lagi ketemu lagi profesor dengan mahasiswa yang lain. Disuntik atas bawah selama sebulan, 60 kali suntikan, Frankie, di mata saya. Ya ampun dok. Anak kecil yang masih cengeng disuntik 60 kali selama sebulan. Kira-kira kalau kamu jadi saya, apa yang kamu Saya rasa? tahan napas dulu dok, saya udah mau pingsan dok. Ngedengerin 60 kali dok. Akhirnya saya bilang, kurang ajar. Begini, gue dijadiin bahan praktek ya. Iya makanya tuh tadi saya mau ngomong gini. Kalau bahasa sekarang sih istilahnya kita bicara sakitnya sih nggak seberapa, tapi malunya itu buset.
satu hari 2 kali dijadiin contoh, ini anak, ini anak, ini anak. Tapi Frankie tahu nggak? Gara-gara itu ada 20 orang mahasiswa pagi, 20 mahasiswa sore Jadi pinter. jadi pinter gara-gara saya. Tapi pada waktu itu saya mana lihat itu yang begitu. Yang saya lihat adalah bahwa gue ini jadi disakiti, dijadiin bahan praktek. Sampai gitu saya langsung switch. Kalau gue jadi dokter itu, gue bisa bales ke Ini itu motivasi namanya nggak jelas itu. Motivasi negatif nih. notifikasi negatif. Saya bilang jadi dokter tuh enak. Itu loh. Jadi pasien nggak enak, jadi dokter tuh enak. Itu yang ada di pikiran saya. Gue mau jadi dokter supaya gue bisa balas. Itu yang waktu pertama Itu kali. di otak pertama, Dok. Waktu kemudian dia rada lulus, demam badan panas, demam apa gitu, dibawa ke dokter. Sama dokter disuntik, kemudian baik. Oh, jadi dokter tuh ternyata baik ya. Bisa bikin orang sakit jadi baik. Sembuh. Nah, di itu motivasi makin kuat. Saya mau jadi dokter. Jadi kadang-kadang yang membuat orang itu seperti itu bisa. Tapi ada yang lain lagi adalah, oh jadi dokter enak amat, cuman ngobrol-ngobrol, cocok-cocok dikasih duit. Nggak beda lah sama orang yang misalnya barangkali kerja yang harus macul dapat duitnya lebih sedikit. Mungkin ada orang yang pikir seperti itu. Atau bisa juga dilihat bapaknya kerjanya cuman begitu doang. Oh kalau gitu gue mau jadi kayak gitu doang. Ada macam-macam 1001 alasan, tetapi balik-balik kalau mau jadi dokter dia harus siap dengan itu. Harus siap belajar panjang, Tekun, Dok ya. tekun, nggak usah takut yang jorok-jorok, nggak usah takut darah. Kalau itu dilakukan dia pasti bisa jadi dokter. Kayaknya memang nggak cocok, Dok, saya, Dok. Terus kerjaan-kerjaan dokter apaan aja tuh, Dok? Nah, sekarang gini, kadang-kadang ada orang yang bilang, dokter itu apa sih? Yang orang lihat tuh jadi dokter adalah buka klinik, pasien datang pada nunggu, masuk, dia periksa, dapat duit, pulang, buka praktek sore, sampai malam, pulang, duit banyak. Itu aja yang orang lihat. Padahal sebenarnya yang jadi namanya dokter itu kerjaannya tuh lebih dari 30 macam, Frankie. Capcay aja kalah, Dok. Capcay cuma 10 macam. Iya, kan dokter-dokter setiap spesialis itu kan kerjanya beda-beda. Nah, sekarang orang cuma tahu bahwa dokter praktek. Sebenarnya dokter belum tentu praktek. Seandainya misalnya dia sekolah kedokteran, terus sekolah kedokteran dia bilang, aduh gua nggak suka pasien, tapi dia tetap bisa jadi dokter. Jadi apa? Itu tadi dokter praktek. Ya. Satu. Yang kedua, dia bisa juga gua nggak suka praktek. Dia bisa jadi itu namanya dokter private, dokter pribadi. Dia periksa pasien setiap pasien dia periksa. Tapi dia justru juga bisa jadi dokter public health, Frankie. Public health tuh dia ngobatin satu masyarakat. Dokter public health tuh kerjanya apa sih? Oh, di kampung sini nih, ini banyak orang yang kena TBC. Oh, TBC itu ternyata rumahnya kebanyakan nggak ada jendelanya. Terus yang Sinar bayarnya matahari siapa, nggak masuk. Dok? Yang bayarnya siapa, ntar? Pemerintah. Oh, pemerintah. Di pemerintah, di dokter puskesmas itu contoh. Ada tuh, Dok, ya, di Indonesia ya? Ada dokter public health itu kerjanya apa? Bikinin jamban supaya orang nggak kena diare, bikin supaya saluran air dan segala macam, terus bikin program itu pengelolaan jentik supaya orang nggak kena DBD. Dia pikir soal global, masyarakat secara global. Dia nggak ngobati orang satu persatu, tapi ngobati masyarakat. Misalnya contoh di daerah ini nih banyak kasus malaria, ya dia urusin lah jentik-jentik itu supaya pada hilang. Jadi dia bikin tim segala macam gitu, Dok ya? Iya. Jadi di sini nih koleranya banyak. Oh kalau gitu jambannya kurang, dia bikinlah program jambanisasi, semua dia bikin jamban seperti itu. Terus kalau misalnya ini demam berdarah banyak, semprot itu dokter public health, dia kan ngurusin satu orang tapi satu masyarakat. Itu yang kedua. yang dokter yang nggak praktek nih, Dok ya? Ya. Apalagi dia bisa juga jadi dokter lab. Yang tadi dokter sebutin. Kamu pergi periksa lab, saya demam berdarah apa nggak akan periksa lab kan? Belakang lab itu ada dokter. Dokter itu nggak megang pasien, Frankie.
yang ngambil darah kita perawat, dia periksa darah, periksa urin, periksa kencing, periksa tinja. Tinja yang periksa itu dokter di belakang. Kalau di lab itu bukan ahli lab biasa, tapi Nah, ahli dokter. labnya itu spesialis patologi klinik namanya. Dokter tuh ya? Dokter spesialis. Oh. Spesialis tapi nggak pegang pasien. Dia pegang cairan tubuh kita, barang-barang dari tubuh kita. Dia yang ngurusin. Nah, dia nggak periksa pasien kan? Saya pikir dok dengan kemajuan teknologi sekarang, feses diambil itu masukin ke satu alat terus bisa deh si alat itu ngomong. Oke, alat itu ngomong, tapi kan yang nafsirkan nih sakitnya apa kan tetap dokter. Dokter itu dokter spesialis. Jadi kan? alat itu cuman menghasilkan data kuantitatif ya dok ya? Ya, yang nafsirkan si dokter itu dia bilang, oh ini orangnya sakitnya sakit HIV nih, orang ini sakit hepatitis, kan dokter itu yang ngomong. Ada juga dokter yang nggak nangani pasien juga apa? Dokter patologi anatomi. Orang nih kanker, dioperasi. Begitu diperiksa sama dia, oh kankernya kanker ganas. Kalau kankernya ganas setelah dioperasi, ya harus diradiasi juga kan. Oh diperiksa, oh ini ternyata usus buntu. Ya, jadi usus buntu obatnya jadi lain. Itu dokter juga periksanya periksa barang-barang organ-organ dalam yang diperiksa sama dia. Tapi buat kita masyarakat awam yang populer, Ya, dokter yang ketemu pasien. Dokter ronsen misalnya radiologi. Kamu pergi situ yang foto ronsen kan teknisi kan, pergi sampai belakang yang periksa dokter itu. Dokter cuma baca-baca gambar-gambar doang. Sekarang keren dok ya foto ronsen ya, nggak pakai apa film basah segala macam ya. Iya. Langsung dicetak pakai mesin gitu aja ya. Yang nggak dicetak juga, dipakai CD, kasihnya CD, ya? Atau dikasih di elektronik, dilempar ke ruang-ruang itu, dokternya nggak usah bawa itu. Itu ya dokter radiologi itu periksa CT scan, MRI segala macam itu dokter di belakang, dokter spesialis itu. Terus, apalagi dok? Nah itu dokter praktek. Terus udah gitu, apalagi kalau udah jadi dokter kan dia bisa jadi dosen. Oh iya. Kalau dia jadi dosen, ya emang dokter itu siapa yang ngajarin dosen? Dosen itu kan berarti dia nggak nangani pasien juga urusan dokter. Ini pertanyaan saya dok. Seorang dokter bisa langsung menjadi dosen? Karena kan persyaratan dosen itu kan kalau nggak salah kalau ngajar S1 dia harus S2. Nah gini, karena kalau udah jadi dokter tuh banyak duit segala macam, dia juga belum tentu mau ngajar karena gajinya kecil. Makanya dia lulus dokter, dia lamar jadi dokter, jadi dosen. Habis itu disekolahin sama sekolahnya itu untuk ngambil S2. Jadi dia dokter boleh ngajar calon dokter. Iya. Tapi sementara dia ngajar itu, dia ngajar itu sebagai pengajar muda. Ya. Dia disekolahin S2, selalu S2 harus. S2-nya di bidang spesialisasi. Berarti. Belum tentu. Bisa aja dia ngambil S2-nya di S2 di bidang manajemen misalnya. Manajemen atau apa, pendidikan kedokteran. Apapun, jadi pokoknya dia ngambil S2 untuk supaya dia bisa ngajar, qualified untuk ngajar. Jadi nggak usah linear, nggak apa-apa dok ya? Nggak. Nah seperti itu. Nah jadi itu satu. Terus apa lagi? Dia bisa kerja di asuransi. Kok bingung? Kok dokter kerja di asuransi? Nah sekarang saya mau nanya, kalau seorang nih mau bangun rumah sakit, ya kan? Terus dia perlu minta kredit kan dari bank, mau bikin kredit dari bank. Begini bikin perencanaan begini. Nah terus kemudian asuransi bisa tahu ini masuk di akal apa enggak nih, mau ngutang sekian di banknya nih masuk akal enggak? Yang nilai harus dokter. Wah nggak masuk di akal, dia kan katanya mau bikin rumah sakit bersalin, kenapa perlu ronsen banyak begini gitu loh gitu. Ya. Kenapa pakai CT scan segala macam gitu. Jadi di bank itu ada dokter yang kerja di situ. Di asuransi ada. Sekarang kamu sakit, asuransi saya sakit, asuransi itu katanya kan kalau dirawat ditanggung. Nah dirawatnya 1 bulan, padahal sakitnya panu misalnya. Loh yang itu panu kan mana tahu orang asuransi, di situ ada dokter Rengki. Jadi artinya jadi dokter pun dia bisa kerja di bank, kerja di asuransi. Jadi dokter perusahaan lah dok ya? Iya. Atau si dokter perusahaan tadi Rengki bilang, di perusahaan kan perlu ada dokter. Kalau khusus karyawan sakit dia yang ngobatin. Nah itu ada spesialis sendiri, spesialis dokter perusahaan. Berarti nggak perlu istilahnya langsung praktek di ini. Dok, kan sekarang
nggak tahu sekarang ya. Dulu kan kalau orang mau jadi dokter praktek itu kan harus ada rekomendasi ID. Ya. ID mengeluarkan surat apa referensi atau apa izin rekomendasi. Sekarang masih ada nggak dok? Diperlukan nggak? Gini, sekarang ini masa peralihan, Frankie. Peralihan ya, kedokteran itu termasuk profesi yang rada-rada aneh. Karena kenapa? Profesi lain itu yang namanya ini apa yang namanya organisasi profesinya itu banyak. Ya kecuali ID. ID itu adalah organisasi profesi di kedokteran itu satu-satunya pada waktu itu. Ya. Selama sekian lama, tapi lama-lama orang bilang ini kekuasaannya udah terlalu berlebihan. Sekarang kan ada yang dari pemerintah dok. Akhirnya ada yang membuat organisasi profesi baru, ada perhimpunan baru, dan kemudian ya kewenangan ID dipretelin lah sama Depkes dan segala macam. Jadi kalau sekarang ini masa peralihan, jadi rekomendasi itu tidak mutlak. Tidak perlu. Oh, tidak perlu bahkan. Tidak perlu. Bahkan kalau dibilang gini, apa dasarnya satu organisasi ID itu mengeluarkan rekomendasi? Kadang gini prinsipnya, dokter itu mengobati manusia. Ya. Kalau ilmunya tidak update, ya, dia bisa mencelakakan manusia. Betul. Makanya seorang dokter tuh harus ngumpulin SKP namanya, kredit. Izin praktek itu yang terbitin siapa dok? Depkes tetap. Bukan ID ya? Bukan. Jadi ID hanya memberikan rekomendasi. Jadi ID itu bikin acara, seminar segala macam, dokter setiap ikut seminar tuh dia dapat SKP jadi kredit. Nah, kredit itu harus dikumpulkan 1 tahun tuh 50 kredit. 50 kredit, jadi kalau 5 tahun itu kan berarti 250 kredit kan. Kalau dia dikumpulin jadi ikut seminar dapat kredit. Nah, habis itu si ID ngecek nih, oh kreditnya cukup. Tuh. Terus kemudian calon dokter yang mau minta rekomendasi itu datang, dinilai oh orang ini masih belum pikun, masih kayaknya masih bisa praktek, baru ID kasih rekomendasi orang ini bisa praktek. Atas dasar itu Depkes keluarin izin praktek. Nah sekarang kalau misalnya orang sebagai dokter dia bekerja dokter perusahaan harus punya izin praktek juga? Iya dong. Tetap ngobatin orang tetap aja dong. Kalau yang di rumah yang di asuransi ngitung-ngitung gitu dong? Oh itu nggak perlu ya? Nggak perlu. Kalau dia praktek berhubungan dengan manusia untuk mempraktekkan kedokteran itu perlu. Nah jadi atas dasar itu ID itu ya macam-macam, karena itu kan ya saya nggak tahu, tapi uangnya banyak dan segala macam. Tapi memang dokter sekarang rekomendasi itu jadi yang namanya kredit itu sekarang diambil alih sama Depkes. Dokter memang duitnya banyak sih dok? Bukan, enggak. Jangan salah. Dokter itu ada juga dokter yang prihatin hidup, Reki. Kan tadi saya bilang kerjaan dokter banyak macam. Iya. Saya punya dosen, profesor, dokter, masih naik bus setiap saat. Hobi gitu dok? Hobi? Enggak, tapi memang maksudnya ya ada dokter yang memang pasiennya Doremi juga ada, Frank. Ya kita nggak pernah tahu. Tapi yang memang banyak duitnya memang banyak. Gitu. Artinya ini kenapa saya tanyain dok, biar ada satu gambaran mereka yang mau jadi dokter itu jangan melulu orientasinya kepada penghasilan dok ya. Betul. Nah, tetapi ini ada tetapinya, Frankie. Saya mau kasih tahu nih ya. Kalau kamu nih sebagai orang tua, anak bilang, "Pak, saya mau jadi dokter." Kamu mesti ngitung-ngitung kocek kamu. Patokan yang paling umum lah, masuk swasta. Masuk negeri kan memang susah. Masuk swasta, fakultas ekonomi, hukum dan segala macam, kalau misalnya mau masuk ke fakultas, bayarin berapa? Misalnya 20 juta, 15 juta bisa, 5 juta bahkan ada uang pangkalnya. Kalau kedokteran itu 10 kali lipat, Frankie. 10 kali lipat dari fakultas lain. Artinya di awal itu aja juga kamu mesti siap uang lebih banyak. Ya, ini nggak tahu juga dok, kan sekarang kan universitas sebagai lembaga apa sih dok itu yang istilahnya nyari duit sendiri kan dok ya? Iya. Apa sih namanya tuh saya lupa. Kan lagi dipertimbangkan tuh katanya supaya universitas tidak fokusnya nyari duit. Mungkin nanti bisa berakibat juga belajar dokter di negeri ini bisa jadi jauh lebih murah dok ya? Di negeri itu tidak terlalu mahal. Memang murah dibandingin sama swasta. Tapi daya tampungnya terlalu sedikit. Negeri itu seperti kayak di UI itu paling 200, Frankie.
Padahal yang minat jadi dokter ribuan orang, Frankie. Akibatnya terpaksa yang nggak memenuhi syarat dia akan lari ke swasta. Nah di swasta itu untuk pendidikan kedokteran itu peralatannya juga besar, Frankie. Kamu kebayang nggak? Kamu misalnya matematik, kamu pakai buat alat praktikumnya apa? Enggak, Kalau cuma di sini doang, Dok. Di otak doang. Iya, kalau di kedokteran kan segala macam peralatan susah. Nah, kira-kira nyari jenazah segala macam susah. Jadi artinya memang modalnya besar, tapi memang costnya besar di situ. Tapi kira-kira Dok, ini sebagai gambaran buat orang, siapa tahu ada orang tua juga yang ikut nonton atau anak mau yakinkan orang tuanya, "Pak, saya mau jadi dokter nih." Nah, kira-kira gambarannya tuh harus disiapin uang berapa untuk awal sampai akhir? Nah, memang relatif sih Dok ya, tapi kan ini kira-kira relatif aja. Dia lebih mahal, tapi uang pangkalnya aja rata-rata 10 kali lipat, Frankie. Sekitar 200-an kali Dok ya? 200-an, 300-an. Itu untuk uang pangkal. Uang sekolahnya ya so-so lah. Tapi yang paling berat itu adalah apa? Buku, Frankie. Buku kedokteran itu mahal dan banyak, gede-gede, tebal-tebal. Walaupun orang yang nggak punya uang pun bisa aja dia pinjam di perpustakaan. Fotokopi? Nggak Fotokopi boleh. mahal. Pinjam di perpustakaan ya, nongkrong di perpustakaan. Dia tidak perlu. Tapi saya cuma bilang begini, tapi sebenarnya jangan dipikir-pikir seperti itu, yaitu kalau secara umum ya. Tapi kalau saya sendiri pun kalau misalnya saya ingat-ingat seperti itu, saya nggak akan berani masuk fakultas kedokteran, Frankie. Kenyataan saya bisa jadi dokter kok, nggak punya uang. Cuman satu aja, caranya apa? Tekad yang kuat. Saya masuk ke kedokteran, masuknya apa supaya uangnya sekecil mungkin, masuk di negeri. Ya itu kan impian semua orang masuk fakultas kedokteran negeri, Dok ya. Iya. Seperti kayak yang saya lakukan, saya berusaha supaya berprestasi sebagus mungkin, dapat beasiswa. Ya. Habis gitu apa? Saya jualan. Whatever lah, itu bisa lah. Jadi artinya ada banyak sekali kekecualian, orang nggak punya uang bisa masuk. Tapi saya cuma bilang kalau orangnya yang biasa-biasa aja, mesti berpikir banyak kalau mau masuk ke kedokteran karena memang biayanya mahal. Itu aja. Supaya nggak drop di tengah jalan, Dok ya. Iya. Ya, tapi kalau udah masuk mah, Dok, udah masuk mah harus bisa usaha. Saya cuma bilang satu hal yang saya belajar dari orang tua saya, dia bilang gini, kalau kamu udah sekali masuk, keluar mesti dengan gelar. Nggak peduli kamu berapa lama di situ. Itu aja nih ngomong. Jadi artinya harus belajar tuntas. Tapi yang dari dokter sebutin 11 tahun, 12 tahun di swasta, Dok. Iya. Memang seperti itu atau memang itu yang paling lama? Pada waktu itu. Pada waktu itu. Karena kenapa? Pada waktu itu. Sekarang saya kasih tahu kenapa. Kalau kita di negeri, lulus tingkat 1 udah lulus, tingkat 2 lulus, tingkat 3 lulus. Kalau di kedokteran swasta, kamu bisa lulus tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Tapi untuk setiap tingkat harus ikut ujian negara. Harus ikut ujian negara. Negara lagi. Jadi tingkat 1 ikut ujian negara, tingkat 2 ikut ujian negara. Jadi walaupun secara lokal dia udah dokter, bisa aja tuh ujian negaranya baru tingkat 1. Dia ujian sampai lulus. Nah, itulah yang membuat mereka sekarang tidak lagi. Sekarang di swasta itu pun 6 tahun sih udah oke. Tapi tidak ada yang 5 tahun, Frankie. Tidak mungkin 5 tahun jadi dokter. Nggak ada akselerasi, Dok? Nggak ada, nggak bisa. Nggak ada satupun yang bisa diakselerasi di kedokteran. Ilmunya terlalu padat, terlalu banyak ilmunya. Itu dokter orang tuh, Dok ya? Iya, manusia. Dokter hewan lebih lama lagi berarti, Dok? Nggak juga ya? Nggak juga. Dia mereka secara umum nanti kalau mereka udah mau ngambil spesialisasi lagi baru lebih khusus lagi. Hewan itu memang kalau buat saya sendiri sih belajar hewan lebih sulit, Frankie. Variasinya terlalu besar. Ya kan hewan banyak banget, Dok. Makanya anak saya yang kedua, kamu mau jadi dokter? Nggak mau. Aku mau jadi dokter gigi katanya. Kenapa? Enak belajarnya sama 32 katanya. 32 itu sini. Nggak ada manusia yang lebih daripada 32 ya. Duitnya sama aja. Ya kan jadi dokter juga dipanggilnya juga dokter juga dok. Ini 32. Kalau dokter umum umum kan dari ujung atas sampai ujung bawah. Nah jadi Dok, kalau untuk kira-kira menurut dokter itu orang masih tetap minat ya, versi favorit ya? Nah sekarang kenapa? Sekarang saya mau nanya, Frankie nih ya, punya anak perempuan, ya kan, anaknya perempuan kan, ada 3 nih calon menantu. Lalu tanya apa? Lulusan apa? Sarjana ekonomi. Panggilnya apa kalau dia Budi? Apakah disebut Budi sarjana ekonomi? Tidak. Sarjana teknik, insinyur.
Insinyur juga nggak dipanggil insinyurnya. Tapi kalau dokter dipanggil nggak dokter? Bu dokter. Pak dokter gini. Nah sekarang ada 3 nih, sarjana ekonomi, sarjana teknik, dokter. Kira-kira sebagai orang tua yang bijaksana, yang nggak mau terima jadi menantu. Bijaksana bukan bijak sini dok ya. Yang nggak mau terima jadi menantu siapa? Dokter. Kalau memperkenalkan ini dokter Jaya, nggak pernah ini Budi sarjana ekonomi, nggak pernah disebut Franky. Kenapa? Dokter itu di dalam masyarakat itu posisinya kembali tadi ceritanya adalah posisi dukun Franky. Nah, ini tadi dokter bilang posisinya itu orang yang lebih dihormati dibanding kepala suku Franky. Tadi kan dokter bilang jadi orang tua yang bijaksana. Saya lebih bijaksana lagi dok. Saya tinggal tanya, Meme mau yang mana? Gitu. Tapi asumsi orang namanya dokter itu udah pasti TOP BGT lah. duitnya banyak. Iya. Nah sekarang gini, nggak usah gini ya. Saya punya teman orang-orang Padang. Iya, iya. Kalau orang Padang itu kan biasanya kalau mas kawin tuh dari pihak perempuan kan. Tapi katanya nggak semuanya suku Nggak Padang semua. seperti itu. Ada suku Padang yang Suku dalam yang tanda kutip perempuan membeli laki-laki. Ya ada yang tertentu. Dan Franky tahu nggak? Gelarnya itu menentukan mas kawinnya. Gelar si cowok tadi. Kalau cowoknya dokter itu mas kawinnya itu paling besar. Bisa sedan Franky. Kalau yang lain tuh enggak. Kenapa? Karena bisa apa? Bisa apa? Mas kawinnya bisa. Mas kawinnya paling besar kalau dia dokter. Karena kenapa? Karena yang namanya dokter orang selalu memperkenalkan namanya aja tuh selalu dokter itu dilekatkan dengan namanya. Yang kedua orang asumsinya kalau dokter, kalau dibilang dia anak saya dokter, wah hebat ya gitu. Tapi kalau aja saya sarjana ekonomi, nggak pernah ada disebutin hebat apa enggak. Bukannya apa, tapi itu asumsi orang. Walaupun pada kenyataan sampai sekarang bilang kan, apakah seorang dokter itu pasti banyak duit? Belum tentu. Dan kayak tadi dok, seorang perempuan mau dipanggil dokter nggak perlu jadi dokter, kawin aja sama dokter, dipanggilnya bu dokter juga dok. Tapi nggak mungkin bu sarjana ekonomi nggak gitu. ada. Kayak gitu, itu aja. Jadi kedokteran disebut profesi luhur karena dianggapnya dia itu profesi yang tinggi, luhur dan uangnya banyak. Itu prototype seperti itu. Oke. Ini intermezzo aja dok. Kalau dokter itu kan singular dok ya. Yang plural jadi apa dok? Doktors. Salah, doktorandus. Karena singkatannya DRS. Gitu, banyak ya. Iya banyak dok. Jadi saya kan matematik, gelarnya tuh DRS zaman dulu. Bukannya sarjana sains kan, kan SSI ya. Dulu tuh DRS. Jadi saya lebih banyak gelar daripada dokter dong. Karena DRS gitu. Nggak, tapi kalau dokter itu, sekolah dokter tuh kalau dulu tuh gelarnya ada 2 Franky. Dokter Andesmet, dokter Andesmet. Nah. Oke. 2 gelarnya, kalau yang lain kan 1. Nah, terus kemudian kalau kita jadi dokter lagi nih dok, profesi dokter itu sampai usia berapa tahun? Nah, sekarang balik lagi Franky, itu adalah kalau saya ngomong sama mahasiswa saya, dia bilang begini, ada 2 hal yang kan harus kita ekonominya gitu, hitung-hitungan balik modalnya nih dok. Iya. Nah. Sekarang dia bilang begini, ini dia bilang dokter itu, dok saya mau spesialis tapi saya bingung mau spesialis apa. Saya bilang begini, kamu balik lagi ke otak kamu tuh otaknya itu suka pikir yang rumit-rumit apa enggak? Kamu skillful apa enggak? Kalau suka pikir yang rumit-rumit itu masuklah penyakit dalam. Masuklah bagian anak, itu rumit, pikirannya banyak yang mesti dipikirin. Tapi kalau kamu orangnya praktis, orang mau kerja gitu, mendingan masuk bagian bedah. Jadi di kedokteran tuh kita ada 2 yang besar. Kedokteran medis, kedokteran bedah. Kedokteran medis itu nggak pegang pisau. Kalau kedokteran bedah pegang pisau. Pegang peralatan tuh dok ya. Pisau besar, pisau kecil itu doang. Pisau besar, pisau kecil, ada istilah gitu dok ya. Kalau kedokteran medis, anak, penyakit dalam, terus psikiatri, dia tidak perlu apa, perlu stetoskop, sama otak, otak itu kerjanya sampai dia mati.
Ya, satu yang saya mau tanya dok, sampai sekarang dari dulu sampai sekarang kan stetoskop itu jadi alat yang powerful buat seorang dokter. Nggak ada alat lain yang bisa menggantikan stetoskop itu langsung buat jadi ke dokternya dok? Atau itu yang masih menjadi itu alat bantu yang paling powerful. Walaupun sekarang udah pakai teknologi elektronik ya dok ya? Karena denyut bunyi jantung juga kayaknya pengaruh dok ya. Iya. Nah sekarang satu lagi kedokteran bedah. Kedokteran bedah itu dia nggak perlu banyak mikir, bertindak harus cepat. Oke. Kalau orang yang banyak mikir nggak bisa jadi dokter bedah, Frankie. Kelamaan mati. Iya, kelamaan ambil tindakan ya dok ya. Kalau kedokteran bedah itu tindakannya cepat, tetapi kan perlu power. Dan nggak boleh tremor. Ya itu lagi dok. Kalau dia tremor begini, hancur itu bedah. Udah 3 tuh dok, saya udah gagal dok. Darah nggak kuat. Terus kemudian kotor-kotor saya nggak mau. Ini tremor udah parah dok. Nah tremor. Kalau dia udah tremor dia udah nggak bisa praktek, Frankie. Makanya span kerjanya dokter bedah itu lebih pendek. Begitu dia udah mulai tremor karena usia, di situ dia stop. Biasanya dia pensiun lebih muda. Makanya kalau ditanya tergantung, kalau ke dokter sini dokter kulit nggak perlu apa-apa, cuma perlu look doang begini. Itu sampai umur 80 juga bisa praktek. Tapi ke dokter bedah jangan, bahaya. Ya, makanya saya dulu kan awal cita-cita mau jadi dokter, tapi saya mau jadi dokter bedah secara otak. Kebayangkan dok, tangan saya tremor. Otak orang jadi apa nanti dok? Ya, otak jadi bubur, habis begitu terus jadi bubur. Restoran Padang ntar dok jadinya tuh. Jadi nggak bisa, Frankie. Jadi itu span kerja. Tetapi kalau dari segi income, Frankie, dokter, kalau kamu pergi dokter penyakit dalam, ya, berobat, kamu tarik 2 juta, pasti orang ngamuk. Iya. Iya dong, masa cuma nanya-nanya doang di pasaran nggak segitu gitu ya. Tapi kalau dokter bedah begitu set kamu pasang di operasi 50 juta, 100 juta, bro. Orang kan nggak pernah komplain, tapi span kerjanya pendek. Kemungkinan digugatnya besar dokter bedah. Resiko terhadap pekerjaan. Resiko kerjanya besar. Dan dia spend waktunya cuma sempit. Tapi duitnya memang banyak. Kira-kira sampai umur 65-70 masih boleh dok? Artinya secara normal? Rata-rata sih orang kalau udah 60 tahun udah boleh. Nah itulah kemudian saya bagi lagi jadi besar kecil. Nah, ada dokter bedah yang besar. Yang pisau besar tuh apa? Bedah, ortopedi, bedah saraf itu gede-gede. Kalau yang kecil-kecil mata, hidung, itu THT, itu yang kecil-kecil loh, Frankie. Dokter spesialis pembuluh darah misalnya, kecil-kecil itu lebih halus lagi, beda. Saya kalau jadi dokter spesialis, saya mau jadi dokter spesialis kakak aja dok. Kulit dan kecantikan dok. Karena enak yang diliatin kan, enggak salah ya dok ya, nggak enak ya. Orang tadinya nggak cantik minta jadi cantik ya. Mendingan enggak, ada juga yang spesialis kaknya satu aja, spesialis kelamin doang. Oh itu mah jorok lagi tuh. yang dicarinya penyakit jorok. Jadi artinya masa tugas dokter tidak jelas ya, bukan tidak jelas, tidak ada yang patokan yang ini tergantung daripada bidangnya dok ya. Iya, kalau misalnya kan jadi dokter tapi dia nggak praktek dokter tapi cuma jadi dosen, itu sampai 90 tahun ya boleh aja kalau mau mah. Makin melotot lagi dok ya. Iya. Karena kan, jadi makanya itu nggak bisa. Makanya dokter span itu banyak besar sekali. Jadi artinya orang tua nggak usah khawatir juga. Kadang-kadang udah jadi anak, udah jadi anaknya masuk sekolah dokter, udah jadi dokter, tiba-tiba jadi wartawan. Lo bisa jadi wartawan kesehatan, kenapa enggak? Ada kawan saya dok, udah jadi dokter, nggak praktek kayaknya tuh dok. Setahu saya yang saya tahu tuh 2 orang. Dia punya bimbingan tes gede banget dok. Iya. Wah, dokter gak kenal kan dokter tuh ya. Cuman saya nggak sebutin namanya. Tapi ada juga yang jadi anggota DPR, Frankie. Ya karena memang minatnya. Tapi perlu nggak anggota DPR ada dokter? Ya perlu juga kali dok. Perlu, karena kalau bikin undang-undang kesehatan kan mesti ada dokternya. Karena kalau nggak kan dibikin undang-undang yang ngaco-ngaco. Ada dokternya. Saya punya salah satu teman yang juga pernah mantan murid saya, anggota DPR, DPRD, profesor malah, spesialis profesor, masuk jadi anggota DPRD. Kenapa enggak?
Ya, iya perlu kan, di sana kan perlu orang juga. Jadi artinya jadi dokter bisa kemana-mana, nggak mesti dia praktek ngelayani Nggak orang harus satu-satu. untuk ngobatin orang, Dok ya. Iya. Cuman kan gini, Dok. Ini supaya nggak terlalu tegang, Dok. Kan sekarang aja profesi dokter tidak seluruhnya menjalankan ngobatin orang. Ini padahal kita sekarang masih perlu tenaga dokter yang untuk ngobatin orang, Dok. Ya. Solusinya gimana menurut dokter? Ya, perbanyak dokternya. Perbanyak dokter. Nah, dari dokter yang banyak itu ada yang jadi anggota DPRD, ada yang masuk Harus di asuransi, diperbanyak. gitu. Iyalah. Nah, kalau misalnya sudah timbul kebutuhannya 100.000 dokter, terus makin banyak yang tadinya mau belajar ekonomi, dia jadi dokter. Terus kemudian yang mau belajar kedokteran gigi jadi dokter, mau belajar pertanian jadi dokter. Nah, sekarang nanti dokter jadi apa, Dok? Jadi nganggur. Salah, Dok. Jadi banyak. Nggak perlu pusing-pusing. Enggak, jangan salah, Frankie. Sebenarnya bukan soal jumlah. Kalau saya bilang jumlah itu memang pengaruh, tapi yang juga lebih penting juga adalah soal distribusi, Frankie. Oh. Karena kalau distribusinya nggak benar, numpuk di kota doang gitu, Dok ya. Di kota doang, di daerah kagak ada, itu juga sama, tetap masalah. Kita perbanyak pun tidak ada solusinya. Tapi satu hal yang saya semua ngomongin ya, orang jadi dokter itu jangan pernah berpretensi mau nyari uang, karena dokter itu bukan buat nyari uang, tapi dokter itu buat nolong orang. Itulah yang mesti. Walaupun dalam kenyataannya sekarang itu ada yang sebagian uang itu adalah efek samping dari dia memberi dulu. Dia memberikan pelayanan, efek samping dia dapat uang. Tapi bukan uang tujuan, karena kalau dilihat misalnya apakah memang uang yang kita keluarkan itu bisa balik lagi, modalnya balik kembali. Kalau mau modal kembali, mendingan dagang, Frankie, daripada jadi dokter. Karena nanti kamu frustrasi. Karena contoh ya, saya punya banyak juga teman yang di daerah. Dia ngobatin orang gitu, pasien nih bayar dia tuh pakai uang seribuan. Bapak dari mana ya uang saya kumpulin kayak gini? Udah Bapak, udah pakai buat beli obat aja kan. Kurang pula, dokternya kasih duit juga sama pasiennya. Berarti ada kawan-kawan saya, Dok, sekarang tuh boleh dibilang kan teman-teman saya anak-anak Jakarta, Dok. Dia sekarang ada di kota-kota kecil praktek dokter, idealis tuh, Dok ya. Oh iya. Seperti tadi, Dok ya. Iyalah, kadang-kadang di daerah tuh ya, di zaman saya masih ada tuh yang waktu itu di daerah yang namanya dokter udah ngobatin, terus kemudian dia nggak punya uang, yang dibayar sama singkong, ya kan? sama pisang. Kalau dia berangkatnya dari kota kecil ke Jakarta jadi dokter terus balik lagi, ya kita bisa maklum mungkin karena dia mau berbakti. Nah sekarang teman-teman saya yang berangkatnya dari kecil Jakarta. Enggak, makanya itu ada beberapa daerah itu pakai perjanjian, Frankie. Perjanjiannya seperti itu. Jadi misalnya contoh ya, FKUI itu mengampu beberapa fakultas kedokteran di daerah. Dok, mengampu itu artinya apa sih, Dok? Mengampu itu dia membimbing. Jadi dibikin fakultas kedokteran di daerah. Kan orang semua kan maunya ke Jakarta, ke UI. Iya. Oh, jangan ke UI lah. Kalau kamu orang dari Kalimantan Barat, ya mendingan kamu bikin fakultas dokter itu, kita ngajar di sana. Kita didik dosen-dosen sehingga nanti kamu bikin pendidikan sendiri di sana gitu. Itu namanya mengampu. Membimbing dia sampai dia bisa mandiri. Dokter punya datanya nggak? Ada berapa banyak fakultas kedokteran di Indonesia? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Tapi kita mengampu beberapa. Jadi saya tuh ada masanya saya mengampu di Riau pada waktu itu. Pergi ngajar di Riau. Terus ngajar di Tanjung Pura Pontianak. Terus ada juga tuh ada yang ngajarnya di daerah lain seperti di Sorong. Sekarang ada kita Sorong bikin fakultas dokter, kita ngajar di sana. Jadi kita ngajar di sana, dosen lokalnya tuh dengerin kita. Terus waktu mereka tingkat 2 kita ngajar, yang dosen tingkat 2 dari UI datang, yang tingkat 1 udah dipegang sama yang lokal, begitulah seterusnya. Dan orang-orang ini adalah orang lokal, Frankie. Jadi orang lokal yang mau masuk ke dokter sekolahnya di situ, bukan. Tapi jangan sampai nanti dia dari lokal malah balik ke Jakarta lagi. Itu nggak bisa, perjanjian di situ. Ada perjanjiannya. Ada perjanjian, dan mereka itu dibantu sama kabupatennya. Jadi kabupatennya nih perlu dokter 10. Ya. Dia membiayai 10 orang sekolah di situ. Yang ngajar dari kita. Udah selesai, kamu nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh kemana-mana. Ada penaltinya untuk tentunya, Dok. Ya seperti itu. Itu namanya untuk mencegah supaya mereka nggak numpuk di kota besar. Gitu. Nah, Dok, ada saran-saran dokter untuk orang-orang yang mau masuk ke dokteran, Dok? Terhadap calonnya maupun orang tuanya.
tadi dokter yang si orang tua ada jelas dok ya, istilahnya ngitung, jangan sampai istilahnya putus tengah jalan. Iya. Yang jadi kalau buat anaknya sendiri sih, yang penting tadi saya bilang ikuti aja, dan satu hal yang mesti diingat, jangan masuk ke kedokteran karena mau menghindari mata pelajaran IPA. Itu aja percaya jawaban saya. Karena salah besar. Dia bilang saya benci sama fisika, mau masuk ke kedokteran. Di kedokteran itu ada tingkat 1 itu belajar fisika loh. Belajar fisika, belajar bandul, belajar Bernoulli segala macam itu. Karena kenapa pembuluh darah itu fisika. Jadi jantung itu pompa-nya tuh fisika. Terus di situ ada listrik jantung itu fisika. Jadi makanya buat dokter tuh kanan kiri otak mesti kepake ya. Satu lagi, saya mau menghindari kimia karena saya benci kimia lah. Belajar periksa darah itu kimia, di darah itu kan ada kalium, natrium segala macam. Obat-obatan itu kimia semua. Loh, serius Franky? Iya. Terus kalau kita jadi jangan bermodal biologi doang. Oh, saya senang biologi masuk kedokteran. Enggak. Semuanya harus dipelajari. Malah kalau masuk ke jantung ya, spesialisasi jantung itu fisikanya tuh banyak sekali, Franky. Nah, kalau nggak suka dengan kesenian, nah, kedokteran itu adalah seni. Jangan salah, kedokteran adalah seni. Jadi salah kalau bilang mau kedokteran itu otak kiri, logika doang. Tidak, salah. Karena kenapa? Saya seorang dokter, ada pasien 3. Pasien 1, 2, 3 ini gejalanya sama. Diagnosisnya sama. Saya kasih obat ini, obat A, ini obat B, obat C. Kenapa? Karena kalau saya kasih obatnya A semua, yang ini sembuh, yang ini nggak sembuh, yang ini malah komplikasi. Kok bisa begitu? Yang ini sembuh kan dia nggak pernah minum obat sebelumnya. Yang ini jadi nggak sembuh, kenapa? Karena berat badannya lebih besar. Lebih besar, lebih gede. Jadi nggak mempan. Dosisnya nggak mempan. Jadi kan saya harus adjust kan. Yang ini malah jadi penyakit. Kenapa? Karena dia alergi sama obatnya. Jadi 3 pasien tuh 3 obatnya. Itu seni bukan? Oh, iya seni. Tadi saya berpikir gini, saya kan ada trauma dok, bukan trauma kedokteran. Ini trauma psikologis ya. Waktu SMP tuh ada dokter, ada guru kesenian yang killer menurut saya. Ada latihan yang namanya mengetuk. Ngetuk ya. Saya paling nggak bisa tuh dok. Nggak bisa banget dah yang namanya ngetuk-ngetuk. Ya kan ketukan irama dan ketukan birama ya. Jadi kalau dipanggil ke depan ya biarin deh diomelin. Yang penting nanti sampai disuruh duduk lagi ya udah. Tujuan saya sampai disuruh duduk aja udah. Sampai yang frustasi gurunya dok. Gitu. Itu nggak ada pengaruh ya dengan kedokteran ya. Pengaruh juga. Kamu untuk apa? Kamu tahu nggak waktu kita belajar soal kuping, itu kan isinya soal ketukan-ketukan. Kita garpu tala itu dipakai di THT, Franky. Kalau nggak kamu nggak lulus THT nggak jadi dokter kamu. Serius. Jadi apapun yang namanya itu semuanya itu harus dipelajari. Saya cuma bilang nggak bisa menghindari itu. Karena itu kepake semuanya. Sehingga seorang dokter, sekarang contoh deh, nggak usah jauh deh. Kamu penyakitnya A, ke dokter A, dia bilang diagnosis ini, obat ini. Kamu pergi ke dokter B, omongannya bisa beda loh. Padahal sekolah kedokteran sama-sama lulus dokter di tahun yang sama pula. Bisa beda, kenapa? Karena kedokteran itu adalah seni. Dalam bahasa Belanda kedokteran itu arts, A-R-T-Z, arts, seni. Makanya sekarang gini, seorang dokter lihat pasien kayak begini. Dia bilang, menurut pengalaman saya begini. Dia ngomongan dia tuh akan beda dengan dokter lain. Makanya di dalam kedokteran second opinion tuh boleh. Karena kenapa? Bukan 1 tambah 1 bisa jadi 2. Buat dokter 1 tambah 1 bisa jadi 2,5, bisa jadi 3. Makanya second opinion juga diperbolehkan. Itu sebabnya kita punya hak untuk nanya-nanya ke dokter lain karena pengalaman beda itu diagnosis beda. Di kedokteran di zaman sekarang, misalnya contoh, kamu seneng nggak sama seorang dokter yang datang, kamu ngomong gini, Pak, Bapak sakit kanker Pak. Ya terus dokter berdasarkan statistik 2 bulan lagi kamu mati. Mati bener. Mati bener. Betul nggak? Iya. Dokter itu harus bisa ngomong gini-gini. Nah itu pada saat dia ngomong dengan baik-baik, Bapak, sebenarnya ini Bapak penyakit ini. Betul penyakitnya sih lumayan berat, tapi Bapak nggak usah khawatir. Bapak tenang-tenang aja, Bapak makan yang baik gini-gini. Mudah-mudahan kalau Bapak berdoa, mungkin Tuhan
Itu ngomong itu otak kanan loh. Kalimat yang tadi dokter pertama sebutin itu lebih cocok untuk seorang dokter ahli gizi, Dok. Kenapa? Kalau orang kegemukan, dia cukup ngomong, nggak usah diet deh, 2 bulan lagi mati. Dia kan mikir dia kurus, Dok. Begitu datang 2 bulan lagi, Dok, kok saya nggak kurus-kurus? Tapi kan udah berhasil saya membuat kamu kurus. Enggak, tapi maksudnya saya itu soalnya di kedokteran nih kayak yang sekarang nih ya, ada banyak beberapa dokter yang terlalu kaku strik gitu, jadi dia terlalu IPA. Akhirnya kita ngajarin implementasinya malah nggak bagus sebagai ya? pada saat jadi dokter, kan di dokter tuh mesti ada komunikasi kan. Sehingga sekarang di beberapa rumah sakit tuh ada pelajaran Frankie, karena itu termasuk yang dilalaikan untuk cukup lama, pelajaran psikologi. Jadi diundang orang psikologi untuk ngomong bagaimana caranya ngomong supaya enak ke pasiennya gitu. Enak kamu dengarnya. Jadi itu kan sosial kan, supaya orang nggak stres lagi, udah sakit tambah stres gitu ya. Nah, itu udah gitu tuh kemudian ada juga mata pelajaran yang mengarah ke arah seni supaya dokter tuh nggak banyak otak kiri, tapi otak kanan juga berkembang. Makanya di tingkat 1, kalau di FKUI ya saya tidak tahu di fakultas kedokteran lain, itu ada mata kuliah seni. Nah, di akhir dari mata kuliah tadi SKS cukup besar. Mereka harus menampilkan karya-karya seni mereka. Ada yang main musik, ada yang melukis, fotografi, segala macam mereka bikin pementasan dan lain-lain. Supaya apa? Dan udah gitu ada dalam salah satu mata pelajarannya mereka mendatangi orang yang menjelang meninggal. Yang orang-orang yang penyakit terminal yang hampir meninggal, mereka disuruh datang situ, anak tingkat 1, tingkat 1, tingkat 2, mereka datang ke sana untuk ngobrol sama pasien, ngobrol sebagai manusia dengan manusia, bukan sebagai dokter dan pasien. Diajari, Bapak gini-gini, jadi dia curhat sama dokternya gitu-gitu. Supaya apa? Waktu nanti jadi dokter, dia menjadi dokter yang lebih manusiawi. Enggak sebagai dokter yang bilang, gini-gini mau sih kamu 2 bulan lagi mati gitu. Enggak gitu. Dia bisa ngomong yang enak gitu loh. Tadi kan dokter bilang nggak dilarang untuk mencari second opinion, Dok ya. Iya. Nah, sekarang saya agak kreatif bertanya nih, Dok. Saya mencari second opinionnya tidak ke dokter lagi. Di kebudayaan Cina ada yang namanya Shinsei. Ya. Kebanyakan obatnya adalah obat herbal, Dok ya. Walaupun sekarang juga kedokteran juga banyak menggunakan obat herbal, Dok ya sekarang ya. Kalau nggak salah ya, sudah mulai dari zaman dulu juga kedokteran pakai herbal. Pakai herbal ya. Nah, sekarang bagaimana menurut pendapat dokter kita mengambil second opinion dari seorang Shinsei? Shinsei itu pinter nggak sih, Dok? Oh, pinter lah. Bahkan kalau saya bilang dia nggak pakai stetoskop loh, Dok. Cuma dipegang ginian doang nih, Dok. Jadi gini, kedokteran itu adalah masing-masing itu kan berjalan sesuai dengan kebudayaan. Yang kita sebut kedokteran itu ada kedokteran barat. Di kedokteran Cina juga ada. Nah, sekarang pertanyaan saya, pada saat orang-orang Cina sana, orang Cina, orang Mesir, udah berpuluh ribu tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, sudah punya cara pengobatan seperti itu. Pada waktu itu, orang Barat itu apaan, Frankie? Mereka masih belum beradab, Frankie. Artinya itu sudah teruji oleh zaman bahwa mereka itu memang efektif. Itu adalah 2 jalur yang berbeda. Kita nggak usah banding-bandingin. Artinya ini jalan barat, ini jalan timur. Dan yang paling bagus adalah sinergi dari keduanya. Nah, baru saya mau tanya tuh, Dok. Kalau kita gabungin kanan kiri barat timur, boleh? Itu contohnya adalah di Cina. Di Cina itu ada sekolah kedokteran modern, diajarkan persis seperti kita belajar. Di satunya lagi di sebelahnya juga di situ sama ada kedokteran timur. Namanya TCM. Traditional Chinese Medicine. Waktu tingkat 1 sampai tingkat 3, tingkat 3, tingkat 4 itu sama pelajarannya tentang tubuh manusia. Itu sama. Tapi begitu dia masuk di klinik, dia kepecah 2. Yang kedokteran barat belajar ilmu-ilmu tablet, kapsul, infus dan segala macam. Yang kedokteran timur belajar akupunktur, belajar tentang pakai segala macam ramu-ramuan dan segala macam. Jadi mereka sama-sama dokter. Ini dokter TCM, ini dokter barat. Di rumah sakit dua-duanya ada, Frankie. Karena prinsipnya 2 beda. Kedokteran barat lebih banyak kuratif. Orang sakit diobatin. Kedokteran timur prinsipnya adalah
orang sakit tuh kalau keseimbangan yin and yang itu tidak seimbang. Kalau yin itu kebanyakan penyakit, yang kebanyakan penyakit. Dia menyeimbangkan gini dengan makanan, dengan herbal. Jadi misalnya contoh, nggak usah jauh deh. Orang sakit alergi. Alergi. Pilek terus, gatal, eksim. Kalau di kedokteran barat, eksim itu radang. Dikasih obat anti radang. Bahan-bahan kimia dan segala macam. Di sini dia bilang, oh ini dilihat nih, sebabnya begini-begini, dikasih penguatan. Oh ini dia bilang terlalu dingin badannya. Dikasih obat-obatan atau makanan-makanan yang bisa membuat dia lebih panas. Di sini jadinya dia tidak alergi lagi. Kalau di sini ngobatin alergi. Di ini jangan salah. Kedokteran barat banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan, Frankie. Ternyata kalau di sini bisa disembuhkan. Sehingga yang terjadi di Cina sana, dua-duanya bareng. Gejalanya diobati sama ini, tapi supaya dia nggak kambuh lagi dipakai kedokteran timur. Dok, salah nggak kalau saya ngomong gini, sugesti itu mempengaruhi juga sembuh atau tidaknya seseorang? Sangat. Sangat, Dok. Sangat. Penelitian pada waktu saya tingkat 3 itu ada penelitiannya. Ya. 10 pasien badannya panas sekian. Panas sebenarnya panas. Dikasih obat, yang separuh itu cuma isinya tepung, yang separuh obat panas. Yang dikasih tepungnya 50% sembuh. Padahal tepung doang, Dok. Tepung. Itu namanya efek placebo. Kamu sendiri pernah ngerasain kan? Badan kamu demam. Lihat ke dokter. Dokter itu kamu udah percaya banget dari sejak kecil ke dia. Langsung sembuh. Begitu langsung adem. Yeah. Kalau ini nggak sembuh. Itu efek placebo itu sampai 50%. Itu sebabnya di kedokteran kalau orang minum obat terus kemudian sembuh, itu bukan berarti obatnya manjur. Di kedokteran supaya membuktikan itu harus dikasih placebo sama obat bohong sama obat benar, dikasih barang-barang benar berbeda nggak gitu. Tapi memang saya untuk yang tradisional Chinese medicine ini, saya ngalamin sendiri, Dok. Yaitu pada tanggal 3 Juli 2018 itu saya nggak bisa gerakin apapun dari ini ke bawah. Saya paling takut disuntik, tapi saat itu udah pasrah, diakupuntur dari atas sampai bawah, udah pasrah. Itu cuma jarak 3 hari bisa saya gerakin. Nggak tahu tuh karena sugesti atau karena si jarumnya tuh menyentuh saraf-saraf. Itu soalnya kalau menurut saya itu adalah saling komplementer. Misalnya contoh kita nggak tahu ya. Misalnya contoh kalau soal akupunktur aja ya, akupunktur tusuk jarum. Itu ada Chinese medicine, tapi sudah masuk di kedokteran, bahkan di FKUI itu sudah ada spesialisnya. Yang sekarang malah dikasih listrik lagi, Dok. Nah, sama mereka ini, misalnya di salah satu FK di Indonesia di Surabaya, orang kalau mau dianestesi kan mesti dikasih obat-obatan kan dianestesi. Mereka tuh sudah beberapa di sana melakukan anestesi dengan akupunktur. Orang mau dioperasi di akupunktur susuk gitu dioperasi, nggak sakit orangnya. Nggak sakit. Saya tiap hari sempat trauma, mikir, aduh disuntik dengan jarum segitu. Terus ini jarum begitu banyak. Ternyata cuman kayak digigit nyamuk. Nggak rasa gigit semut, sorry. Saya bilang itu adalah komplementer, Frankie. Jadi bukan satu yang ini. Karena saya punya satu pengalaman nih. Ini ke pasien bener ya. Ini pasien saya nih. Dia datang dengan sakit kanker kolon. Itu usus besar. Dia diobati sama dokter di Indonesia. Pakai kedokteran barat. Sudah dioperasi. Terus di kemo. Pada waktu dia di kemo, efek sampingnya luar biasa. Efek sampingnya luar biasa. Mual, muntah, rambut rontok, dia nggak tahan. Itu efek samping yang umum tuh, Dok, kayaknya, Dok, ya, rambut rontok ya. Dia stop. Dia nggak bisa lanjutkan. Tahu nggak akibatnya kalau dia tidak bisa lanjutkan, itu bisa jadi dia kambuh lagi. Dia bilang gini, Dok, aku mau berobat aja deh ke RRC, dia bilang. Ya silakan aja. Di RRC diapain? Diinfus, Frankie. Diinfus dengan obat-obatan. Dia dibilang apaan itu? Itu adalah kemoterapi. Tapi kemoterapinya herbal, Frankie. Terus gimana? Ternyata diperiksa semua kankernya hilang, sama sekali nggak ada apa-apa, dan dia tidak ada efek samping sama sekali karena itu herbal. Terus dia bilang, cuman saya harus suntik lagi setiap bulan sekian gitu loh. Dia bawa obatnya. Dia datang lagi ke saya. Waktu itu saya kan masih sebagai dokter umum, dokter dia.
Bawa, nih dok tolong suntikin ini katanya. Nah, apa ini kemo katanya? Saya lihat komposisinya kan ada tuh, ada brosurnya. Rizoma berarti akar, akar ini ada folia ini berarti daun, begini, semuanya isinya tumbuhan, tapi bentuknya udah suntikan, putih. Saya suruh suntik. Ini yang dikasih, iya ini yang dikasih di sana. Cuman daripada saya ke sana, saya beli obatnya suruh dokter suntikin. Saya suntikin begitu, tahu nggak? Abis begitu dia masih 5 tahun kemudian masih hidup Frankie orangnya. Padahal sini udah divonis selesai itu ya. Ada satu dia bilang, dok saya senang sama ini karena itu tidak ada efek sampingnya. Nah kalau orang ini kita nggak combine ini, orang ini bisa jadi sebelum 5 tahun udah meninggal juga. Jadi saya cuma bilang bahwa itu adalah komplementer. Ada hal-hal yang nggak bisa diobati. Misalnya contoh kalau kita harus mengakui ya kedokteran berat tidak semua. Misalnya contoh orang kencing manis. Mana ada orang kencing manis bisa sembuh lagi. Kencing manis yang ada terkontrol. Darah tinggi apa sih bisa sembuh? Tidak. Kamu alergi, kamu diobati alerginya ya, tapi alergi nggak bisa sembuh. Tapi di kedokteran sebelah sini itu bisa, Frankie. Nah itulah yang saya bilang itu dua-dua. Nah makanya kalau di Cina sana masuk rumah sakit, dia diobati dengan kedokteran barat. Kalau dia sampai satu titik, kayaknya ini dia tanya mau lanjut ke dokter timur nggak? Kadang-kadang ini lebih cocok ke dokter timur, diobati ke dokter timur. Dokternya bekerja sama di rumah sakit yang sama. Nah itu yang di Indonesia tuh belum bisa, karena Indonesia tuh kita tuh dijajah sama Barat, kita pakai kedokteran Barat. Dok nanti kita mesti bikin spesial ngomong yang kedokteran timur nih dok. Saya punya ahlinya Frank. Iya. Saya punya ahlinya. Nanti dokter aja udah ahli tadi ngejelasinnya. Oh enggak. Ada lagi dok yang bisa ngejelasin. Iya, itu orang yang memangnya dosen di bidang itu. Ajak dok sini dok. Oke. Tapi dok ini, dokter ada yang mau sampaikan lagi nggak dok? Ya enggak lah. Tapi paling kurang ya hari ini kita sudah banyak cerita soal bahwa namanya kedokteran itu ya enggak semata-mata cuma dokter ngobati orang, enggak ada macam-macam gitu. Jadi dan satu lagi. Kalau buat yang mau masuk ke kedokteran, kalau memang itu passionnya adalah mau masuk ke kedokteran, masuk aja. Nggak usah khawatir soal uang, walaupun pada kenyataannya uang yang dikeluarkan akan banyak. Tapi jalan pasti ada kalau emang kita punya minat gitu. Tapi satu hal, masuk ke kedokteran jangan pernah masuk ke kedokteran tuh seperti kayak dagang. Saya keluarin uang sekian, nanti saya baliknya. Bisa jadi nggak balik. Tapi kalau balik itu memang dari yang Tuhan. Tapi yang jelas adalah masuklah ke kedokteran kalau Anda memang mau mengabdi, passionnya ke situ, mau mengabdi dan menolong orang banyak gitu. Nah, oke. Jadi dokter penutupnya udah, nasi penutup dari saya nih dok. Dokter kan tahu, saya punya teman-teman tuh usianya di atas saya dan dokter-dokter seperti dokter Jaya kan punya profesi dokter. Ini ada cerita dia bilang teman-teman saya, teman-teman dokter kan sama teman kita dok. Yang dokter ini ngomongnya apa? Dia bilang, udah capek sekarang jadi dokter saya cuma mau jalanin hobi aja ya kan? Tahu dok hobinya apa? Apa? Praktek. Tapi begini ya, ini salah satu kejelekan dokter, saya kasih tahu ya. Kejelekan profesi dokter apa? Kalau sudah jadi dokter, gini, Frankie, waktu kamu sekolah matematik kan? Iya. Masih sempet kan jalan-jalan ke mall kan? Harusnya iya. Iya, normal kan? Iya. Kan namanya apa sih waktu zaman dulu? Kampus biru tuh apa tuh istilahnya? Kita kan bukan kampus biru, kan kita kan Yellow Jackets. Nah, kampus biru kan di UGM. Nah, maksud saya gini, kalau saya cewek, ya pasti sempat ke mall. Tapi kalau saya laki-laki kan ke mall kan jadi begini. Enggak, tapi maksudnya gini, masih sempet lah santai-santai. Mas, kalau banget itu mah. Mahasiswa kedokteran itu nggak bisa. Kalau matematik mah banget. Karena begitu kita cuma sebisa santai sampai tingkat 3, Frankie. Begitu masuk tingkat 4, 5, 6, kalau orang pas hari libur, apalagi libur-libur bersama begitu panjang-panjang, itu justru hari-hari jaga, Frankie. Karena di rumah sakit itu nggak ada orang. Yang ada koas. Koas harus datang, jadi kalau malah makin libur makin banyak, kita jaganya jadi lebih banyak. Nggak ada yang pergi. Dan satu kan tadi saya bilang pagi kuliah, nyambung jaga malam,
besoknya langsung nyambung kuliah. Kita kerja atau belajar lebih dari 24 jam. Apalagi kalau diselipin mesti nyari duit segala macam, Dok. Nah, makanya biasanya kalau dokter akhirnya kawinnya sama dokter. Karena ketemunya sama itu aja. Nggak bisa kelayapan ke fakultas lain, Frankie. Nah, seperti itu. Biasanya paling dekat-dekat anak FK lari ke FKG. Karena FKG masih bisa dandan. Ngurusinnya man 32 kan. Dia masih bisa dandan. Orang FK kebanyakan yang perempuannya nggak ada yang bisa dandan, Frankie. Nah, itu jika-jika. Nah, waktunya jadi dokter. Kamu tahu jadi dokter kerjanya seperti apa, Frankie? Ini dokter normal nih. Pagi kerja di rumah sakit kan? Jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau dia itu jangan di rumah sakit kan? Kalau dia ada poliklinik jam 4 sore terus sampai jam 9 malam. Pulang ke rumah, di mana dia bisa jalan-jalan, ngopi-ngopi mana ada. Nah, atas dasar itu kehidupannya dia tuh memang nggak banyak gaul, Frankie. Itu masalahnya situ. Jadi kalau orang yang suka-suka gaul itu ya di kedokteran ada sulit. Saya mau mematahkan argumentasi Dokter Jaya. Ya. Kemarin kan waktu kita malam, Dok, di acara yang kemarin kita sama-sama, kan ketemu teman-teman kita dokter-dokter tuh. Ada dokter perempuan yang seangkatan Dokter Jaya juga kan? Saya belum sebut namanya. Dan dia bersedia untuk jadi tamu podcast kita. Besok saya mau suruh dia dandan dulu, Dok. Supaya tapi jangan salah, itu udah pensiun, Frankie. Kali udah dekat pensiun. Kalau belum pensiun nggak sempat, Frankie. Oke, Dok. Ntar kita tunggu tamu-tamu kita, Dok ya. Oke, Dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.